Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Thank you God. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau katakan lebih lagi, Yesuslah kekuatan kita. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat berlindung. oh saat badai menerpa. Kami tidak akan goyah Yesus, sebab ada Engkau di dalam hidup kami. Aku tak akan goyah, sebab Kau serta sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besar
dari bumi. Amin. Kau datang ke dunia ini Yesus untuk menebus setiap kami, untuk melayakan setiap kami Yesus. Terima kasih. Kami ada, kami diciptakan untuk menjadi kemuliaan-Mu Yesus. Thank you God. Pujilah nama-Mu Yesus. Biarkan kami duduk diam Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendengarkan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu Pastor David Tuhan. Biar Kau yang pakai Tuhan. Berkata-katalah melalui Pastor David Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan Yesus. Kami minta Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu Yesus. Terima kasih. Kami siap mendengar kabar baik, kabar Yesus Kristus, kabar kemenangan, kabar yang memerdekakan kami. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Cek. Haleluya. Saudara dan saya hari ini adalah satu anugerah dari Tuhan kita boleh berkumpul bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan baik. Tadi lagu yang kita nyanyikan yaitu di mana Yesus adalah permata hati kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang detak jantung saudara. Coba semua diam dan saudara pegang dada saudara. Apakah saudara bisa merasakan detak jantung? Ya, kapan detak jantung Anda berdebar begitu cepat? Kapan kira-kira? Saat apa? Saat apa? Takut. Ini memang normal saudara. Di mana-mana kalau orang takut, tuk tak, tuk tak, tuk tak. Karena memang itu perasaan negatif pertama yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi sesungguhnya satu hal yang perlu kita syukuri kalau saudara meraba jantung saudara masih berdetak. Amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita pernah masuk di kamar ruang ICU dan kita melihat ada orang yang maaf bicara, kita juga mungkin ada anggota keluarga kita, saya juga pernah mengalami melihat anak saya yang dalam keadaan yang kita tinggal melihat gitu ya. Garis atau detak jantungnya itu ada ukurannya, ada seperti parameternya secara medis gitu ya. Ketika jantungnya berdebar dengan normal, wah luar biasa. Tapi ketika mulai pelan, kita harap-harap cemas. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang detak jantung dari manusia, tapi mau bicara tentang detak jantungnya Tuhan atau surga untuk kita. Amin saudara. Haleluya. Bunyi detak jantung kenapa ada eho ya? Boleh dibantu cek. Bunyi detak jantung hanya dapat didengar dengan cara kita mendekatkan diri pada dada seseorang. Nah saudara di Amerika itu pernah satu masa di mana anak-anak sekolah di usia kindergarten atau TK dan primary atau SD, mereka disuruh berbaris di depan kelas dan kelas itu ada gambar, ada foto yang cukup besar yang dipampang oleh guru sekolah dan gambar itu adalah seorang yang sangat revolusioner pada sejarah Amerika namanya Martin Luther King Jr. Saudara tahu siapakah dia? Dia adalah seorang yang memiliki satu satu hasrat, satu dorongan yang luar biasa untuk membebaskan saudara-saudaranya yang berkulit hitam supaya tidak dibawa diskriminasi dari sebagian besar orang kulit putih di Amerika pada saat itu. Karena kita tahu
sejarah Amerika ini memang diwarnai dengan sejarah yang sangat-sangat mengerikan. Di satu sisi mereka adalah bangsa yang boleh dibilang diberkati Tuhan. Kemarin saya dengan Pak Abraham banyak berbicara tentang diasporanya bangsa Yahudi. Dan mungkin kalau boleh dibilang sebagian besar orang Yahudi itu berada di Amerika, di benua Amerika. Mungkin ya saudara ya, sejak mereka mengalami persekusi yang luar biasa dari Jerman, dari Nazi, mereka pindah ke Amerika. Nah, saya kembali ke anak-anak sekolah ini. Jadi mereka itu diperkenalkan dengan seorang tokoh yang sangat dikenal, namanya Martin Luther King Jr. Saudara nanti selesai ibadah saudara buka, siapa sih dia? Orang kulit hitam, masih muda, usianya baru 30-an tahun, masih sangat muda, tetapi dia bisa menggerakkan jutaan orang hitam, orang keturunan Afrika atau keturunan Afro-Amerika seperti itu disebut, untuk supaya mereka tidak mengalami diskriminasi. Dan memang kisah di Amerika ini bukan hal yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Itulah gambarnya saudara. Nah, anak-anak sekolah pada saat itu mereka disuruh berbaris dan mendekati foto dari Martin Luther King Jr. ini. Apa yang mereka lakukan? Guru sekolah mereka menyuruh untuk dekatkan kuping Anda, anak-anak, dan dengarkan sesuatu dari dadanya seorang Martin Luther King Jr. ini. Ya, ketika anak-anak mulai mendekatkan kupingnya, ini namanya foto saudara. Anak-anak mulai nggak dengar apa-apa katanya kepada guru yang ada di kelas itu. Kami nggak dengar apa-apa. Coba dengar lagi. Jangan ada yang berisik. Dengar lagi. Terus anak-anak berusaha untuk mendengar dan tiba-tiba anak-anak mendengar sebuah suara. Suara itu berkata, I have a dream. Itu suara gurunya saudara. Apa yang mau dimaksudkan oleh guru ini adalah dengarkan detak jantung dari seorang Martin Luther King Jr. bahwa isi hatinya hanya satu. Dia punya mimpi, satu hari bangsanya boleh bangkit, katanya di sini saudara, dan hidup sesuai dengan apa yang dipercayakan oleh bangsa Amerika pada saat itu. Mereka percaya Alkitab, tetapi sayangnya mereka melakukan diskriminasi atau masih menganggap orang kulit hitam itu budak. Dan dia berharap mimpinya satu saat semua orang boleh berdiri sejajar. Amin. Boleh bersama-sama sebagai satu bangsa, tidak ada lagi diskriminasi. Dan anak-anak ini mendapatkan satu pelajaran dari gurunya bahwa penting untuk mendengarkan suara hati dari seseorang. Nah saudara, pagi hari ini kita sudah mendengarkan detak jantung kita sendiri. Kita sudah mendengarkan detak jantung dari seorang Martin Luther, ya, ini sebagai ilustrasi saja. Saya percaya Tuhan lebih mau untuk kita tahu apa isi hatinya. Amin. Apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan, kalau Anda mau mendengar detak jantung seseorang, misalnya di tengah jalan saudara berjalan dan saudara berkata kepada orang yang berpapasan dengan saudara, aku mau mendengar suara jantungmu. Kira-kira orang itu mau kasih dadanya untuk saudara dengar gak? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Dia tidak akan, oh ya silakan dengar suara detak jantung saya. Apa yang membuat orang itu tidak rela memberikan dadanya atau tubuhnya atau ada seorang yang mau mendekatkan telinganya di jantung daripada orang itu? Pasti karena tidak mengenal orang tersebut. Ya kan? Hanya orang yang dekat yang bisa boleh mendekati wilayah dekat jantung seorang manusia atau dadanya untuk didengarkan detak jantungnya. Kalau sekarang mungkin memakai stetoskop ya. Memakai alat, dokter mungkin nggak mendengar seperti ini gitu ya, tetapi memakai alat. Tetapi apapun itu secara natural alamiah tidak ada orang yang merelakan, ya udah dengar aja nggak apa-apa. Hanya orang-orang yang dekat. Dengan kata lain secara rohani pada hari ini saya mau mengajak kita untuk kita bisa tahu sebenarnya apa sih isi hati Tuhan. Setiap hari Minggu saya beribadah, setiap hari Minggu saya melayani, sebenarnya isi hati Tuhan itu apa?
Saudara mau tahu? Amin. Mari kita belajar dari murid yang memiliki kepekaan tentang isi hati Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan kita bisa buka bersama-sama Yohanes 13 ayat yang ke-23. Dikatakan murid yang dekat dan mengerti isi hati Tuhan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa dia? Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini ayat ini diartikan oleh seorang pelukis yang sangat terkenal. Saya lupa siapa pelukisnya. Kalau saudara melihat lukisan klasik perjamuan Tuhan gitu ya, Anda akan melihat ada seorang yang selalu menyandarkan di dalam bahasa Alkitab yang lain, dia menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ya. Karena memiliki dasar firman Tuhan, dan orang ini yang bisa mengerti isi hati Tuhan lebih daripada murid-murid yang lain. Bukan berarti dia menjadi lebih spesial di mata Tuhan, tetapi seorang Yohanes adalah seorang yang paling tidak yang tahu isi hati Tuhan itu apa, saudara. Ini luar biasa. Ya, saya senang mengangkat profil dari seorang murid bernama Yohanes ini. Dia juga yang menuliskan Injil Yohanes. Dan kalau kita melihat apa yang dia tuliskan ini agak sedikit berbeda dengan Injil-Injil, ketiga Injil yang lain yang dituliskan oleh yang ada di Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam Injil Matius, di situ mengangkat atau lebih menampilkan Yesus sebagai raja yang diagungkan. Itu benar pasti. Kalau Markus menampilkan Yesus sebagai hamba. Sebagai apa? Hamba. Dan kalau Lukas, penulis Lukas menampilkan Yesus sebagai anak, saudara, anak Allah. Jadi pertama raja, kedua hamba, dan ketiga anak. Jadi kalau kita rangkum, namun Yohanes agak sedikit berbeda, bukan berarti yang tiga itu tidak lebih baik, tentu semuanya memiliki kapasitas masing-masing. Tapi Yohanes memiliki penyataan keilahian Yesus dan tujuan utamanya. Itu yang hampir tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Bukan berarti tidak ada, tetapi Yohanes lebih mengangkat, menuliskan tentang apa sih isi hati Tuhan terhadap kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita membaca di dalam surat Yohanes, kita lebih banyak akan menemukan kata aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, berbicara tentang Yesus langsung menyatakan apa sebenarnya yang menjadi purpose atau tujuannya di dalam dunia ini. Nah, sehingga kita boleh melihat seorang Yohanes ini, kalau saudara juga sudah berulang-ulang saya ceritakan, Yohanes memang tidak seaktif seperti Petrus. Ya, Petrus yang kolerik, sedangkan Yohanes orangnya lebih mungkin ya enggak terlalu banyak bicara. Tetapi seorang Yohanes ini adalah seorang yang begitu sangat menyerap, katakan menyerap, saudara. Dia mungkin seperti sebuah spons ya, yang kering, tapi ketika ditaruh di dalam gelas dia bisa mengisap semua air atau cairan di dalam gelas itu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang dia bisa rasakan, dia bisa alami, sehingga dia selalu berkata, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan. Dan Alkitab mencatat secara fisik, dia adalah orang yang selalu dekat dengan Yesus. Tadi saya memberi ilustrasi, kalau kita mau mendengar denyut nadi seseorang, tentu kita tidak sembarangan memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pasti orang yang dekat. Ya paling tidak suami atau istri, atau anak, atau orang tua kita. Ini bicara tentang hubungan, saudara. Amin. Bicara tentang intimasi di dalam Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan kata lain, kita selalu merasakan kebaikan Tuhan, kita selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa merasakan apa sih yang menjadi detak jantungnya Tuhan. Nah, saudara, selain
daripada Yohanes, ada lagi tokoh yang sangat terkenal, yang fenomenal di dalam Alkitab, yaitu Daud, saudara. Raja Daud, yang kita tahu Daud adalah seorang pemuda biasa tadinya, terus akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat, dan akhirnya dia menjadi raja, dan akhirnya dia sampai pada kehidupan yang luar biasa, tetapi dia juga seorang manusia yang tidak luput dari kelemahan. Dia pernah jatuh, tetapi yang luar biasa, Alkitab Perjanjian Baru merekod atau mencatat ulang atau memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa ternyata Daud boleh dibilang seorang yang memiliki detak jantung yang sama dengan Tuhan. Kok bisa? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, ini diceritakan lagi di situ aja tadi, yang itu aja, itu ayatnya. Setelah Saul disingkirkan, dikatakan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, ya. Di dalam Kisah 13 ayat 22, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Coba yang tadi ditayangkan lagi, yang nggak perlu ke isi worship karena saya sudah taruh di PowerPoint semuanya. Ya, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang apa, saudara? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini diceritakan lagi di dalam Kisah Para Rasul, ketika rasul-rasul menceritakan perjalanan kehidupan Yesus, dan akhirnya kita mendapatkan di sana juga Daud ada di situ, saudara. Alkitab mencatat seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Kira-kira kalau Daud ini kita setuju dikatakan orang yang paling berkenan di hadapanku, yang melakukan segala kehendakku, kita mungkin langsung searching kehidupan Daud. Dari lahir sampai dia mati. Pasti kita mungkin bingung, kenapa ya dia dikatakan orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala kehendakku. Luar biasanya, itulah kasih karunia Tuhan, saudara. Kita akan temukan titik-titik gelap juga dalam kehidupan seorang Daud itu ada. Tetapi respon hati seorang Daud itulah yang membuat dia dikatakan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Jadi kita ini sama seperti Daud. Ya, artinya apa? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau Daud berkenan di hati Tuhan, itu bukan karena dia sudah berusaha hidupnya sepanjang hidupnya dari dia lahir sampai meninggal nggak pernah berbuat salah, tidak. Tetapi respon hatinya kepada Tuhan itu yang Tuhan lihat, saudara. Ketika dia jatuh, ketika dia salah, dia tidak berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya, berusaha untuk menyalahkan orang lain, berusaha untuk mengatakan bahwa ya sudah memang begini saya dari lahir. Biasanya ada orang-orang yang ketika Tuhan mau merubah, membentuk, atau ketika dalam hubungan mungkin suami istri, kamu kan udah tahu saya itu dari sebelum menikah kayak gini, jangan merubah hidup saya. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita jumpai orang-orang yang sekalipun dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan, tetapi dia masih senang menggunakan kehidupan lama itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ini adalah sikap hati yang lebih mempercayai dirinya sendiri daripada apa yang Tuhan siapkan buat dia. Amin, saudara? Amin. Daud tidak demikian. Ketika Daud didapati oleh Tuhan, ya, dia berbuat zina, dia berdosa. Nabi Nathan langsung datang kepadanya dan mengatakan apa yang terjadi. Dia tidak berusaha untuk berkata, oh enggak begini, masalahnya begini, waktu itu begini, enggak. Tidak ada excuse, tidak ada argumen sama sekali. Tapi dia berkata, aku memang orang berdosa. Dan itulah yang membuat Tuhan melihat hati seorang Daud ketika dia diproses oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kehidupannya, dia menerima konsekuensi-konsekuensi yang Tuhan berikan. Dia tidak mengeluh, tetapi dia tahu bahwa itulah kasih karunia Tuhan buat dia. Dan sampai dia dikatakan dia berkenan di
hati Tuhan. Tetapi di dalam The Message Bible, next slide, ayat ini berbunyi demikian saudara, lebih luar biasa lagi. Dikatakan bahwa he is a man whose heart beats to my heart. Ini dalam bahasa Inggris ya. Artinya seseorang, Daud adalah seseorang yang memiliki detak jantung yang sama denganku. Kira-kira begitu saudara. Kok bisa Daud memiliki detak jantung yang sama dengan Tuhan? Apa itu saudara? Tentu kita harus menarik itu di dalam perjanjian baru hari ini. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, saudara akan temukan Daud selalu memuji Tuhan dan dia tidak dibatasi oleh wilayah negerinya saudara. Dia selalu melihat bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa-bangsa. Amin. Dia selalu berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Kalau dia memiliki pandangan yang sempit tentang kasih Tuhan, dia hanya akan berbicara tentang untuk Yerusalem, untuk Israel. Tetapi dia selalu berbicara tentang seluruh ciptaan Tuhan dan berbicara juga kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain, Daud mendapatkan pewahyuan kasih karunia Tuhan bahwa bangsa-bangsa yang non-Israel pun itu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan kitalah saat ini adalah bangsa-bangsa yang mendapatkan anugerah itu, dikasih oleh Tuhan, bukan karena kita bangsa pilihan, bukan, tetapi karena kasih karunia-Nya. Itulah kita mulai mengerti, oh detak jantung Tuhan adalah yaitu kasih-Nya kepada kita. Detak jantung Tuhan yang pertama berbicara tentang kasih dan keselamatan. Ayat ini pasti kita sudah hafal semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena apa saudara? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat saudara membaca ayat ini, detak jantung Tuhan sebenarnya ditaruh salah satu di ayat ini. Yaitu kalau kita diselamatkan itu karena kasih daripada Tuhan. Dan kasih kepada dari Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk mereka yang belum percaya. Katakan amin. Lukas 15 ayat yang ke-7 kita lihat. Dikatakan selanjutnya, aku berkata kepadamu, demikian juga aku akan ada sukacita di sorga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat lebih dari saya baca sini ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, hati Tuhan adalah kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Hati Tuhan, kenapa kita berkumpul sebagai gereja? Bukan supaya kita sekedar antara kita saling mengasihi, tetapi biarlah kita melihat di sini ada hati Tuhan, dikatakan satu orang berdosa, sorga bersukacita. Saya mau katakan ini kepada saudara, kenapa satu orang saja bertobat, saudara bawa kepada Tuhan, saudara ceritakan tentang Injil Yesus Kristus, dan dia mau memberikan diri dibaptis, dia percaya kepada Tuhan, dan dikatakan satu sorga itu bersukacita. Kenapa? Karena satu orang yang bertobat itu di mata Bapa adalah orang yang menghargai pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah penghargaan dari Bapa yang luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan Bapa di sorga berkata, kalau lihat satu orang bertobat, dia menyuruh seluruh sorga bersukacita. Karena apa? Karena Bapa bersukacita juga dengan malaikat-malaikat yang ada, di mana ada orang yang percaya, menerima dan menghargai akan korban anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Kita manusia, orang percaya kadang sudah enggak menghargai apa artinya salib ini. Kadang mungkin kita lupa, bukan tidak saudara. Kita mungkin kadang berpikir, apaan sih gitu, pakai salib, apaan sih bicara terus tentang Yesus yang mati di kayu salib, emang gak ada cerita yang lain. Saudara, sekali lagi, kalau saudara dapat makna dari ayat ini,
inilah detak jantung Tuhan. Satu sorga Tuhan kerahkan untuk bersukacita karena satu orang bertobat. Bukan karena orang itu saja, tetapi karena orang itu dilihat oleh Bapa menghargai pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang luar biasa di kayu salib. Amin saudara. Saya pernah juga ilustrasikan apabila misalnya waktu anak-anak saya masih sekolah SD SMP, waktu-waktu tertentu adalah anak-anak mengadakan sebuah semacam festival lah, semacam pertunjukan performance biasanya di vocabulary parade ya. Jadi mereka buat apa dan sebagainya atau drama whatever lah seperti itu. Ketika anak saya misalnya tampil, waktu itu saya ingat Nathan gitu ya, dia senang menjadi MC. Kalau dia jadi MC memang seru saudara. Dia berbicaranya tuh kayaknya lepas aja gitu. Dia nggak peduli orang lain mau ketawa atau enggak gitu ya. Ya. Dan ketika saya melihat orang-orang begitu appreciate, menghargai apa yang dilakukan oleh anak saya, saya senang sekali. Betul nggak saudara? Saudara senang sekali. Dan ada seorang bapak bilang begini sama saya, wah ini anaknya Pak ya, keren banget ya, pede banget ya. Saya sebagai ayah melihat ini dan saya berkata, wow luar biasa, saya sangat bangga sekali. Ketika anak saya selesai, saya peluk dia dan saya bilang, wow good job Ned gitu ya. Ya mungkin ini hal yang biasa. Tetapi ketika orang lain menghargai apa yang dilakukan oleh anak saya lebih bangga lagi daripada orang itu. Bagaimana Bapak tidak bangga dan bersukacita di sorga ketika ada orang yang mau percaya akan apa yang dilakukan oleh anaknya di kayu salib. Paulus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Dunia saat ini sedang berusaha mengaburkan, menghilangkan. Ya saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu, salah satu ajaran yang kita perlu waspadai, ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu tidak perlu Kristus, itu sama dengan mengatakan salib ini enggak perlu. Pengorbanan Yesus hanya metafora, hanya kiasan, kebangkitan Yesus hanya kiasan. Yang penting kita percaya, ya iya kita percaya, tapi percaya yang bagaimana? Percaya yang benar adalah saudara menerima pengorbanan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika satu orang bertobat dan ribuan seluruh sorga bersukacita, itu adalah bagian dari detak jantungnya dari Tuhan sendiri. Amin. Saya rindu gereja kita menjadi gereja yang memiliki hatinya Tuhan. Kenapa saya khotbahkan ini? Supaya kita tidak di sini hanya kita saja saudara. Waktunya Tuhan panggil kita, ayo kita jadi berkat, bersaksi kepada siapapun. Dengan cara kita, dengan cara Tuhan yang memberkati pelayanan kita atau apapun, kita bisa menjadi berkat buat mereka. Kemarin saya kembali lagi bersama dalam tim membagi-bagikan makanan saudara ya, saat membagikan makanan gratis di bungkusan itu ketika dibagikan saya dengan Rivo kita 2 kali jalan, kurang lebih mungkin ada berapa ratus yang dibagikan. Rasa-rasanya kenapa sih mesti bagikan ini dan sebagainya. Tapi waktu kita bagikan sebelumnya kita sudah doakan dan kita percaya bahwa biarlah kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Mungkin mereka tidak langsung mendengar nama Yesus, tapi satu waktu setelah selesai saya berdoa saya mau katakan begini, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati, orangnya melongo gitu saudara. Tuhan Yesus memberkati, makasih Pak, alhamdulillah dan sebagainya, puji Tuhan. Karena saya percaya bahwa berkat yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Kasih dan keselamatan. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, yaitu kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ada ayatnya di situ. Ya, yaitu 1 Petrus tadi saya sudah baca, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia apa? Sabar terhadap kamu. Hati Tuhan itu sabar. Katakan sabar. Sabar.
Namun ini inti daripada detak jantung Tuhan. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Biarlah kita mulai merenungkan ini. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Mari kita jadi berkat, saudara. Dan bagaimana kita memulainya ini? Yang kedua, detak jantung Tuhan. Pertama, kasih dan keselamatan. Yang kedua, yaitu mari kita bersatu. Katakan bersatu. Kesatuan, saudara. Gereja ini oleh anugerah Tuhan boleh berjalan karena kita mau bersatu. Tetapi saya merasa kesatuan ini tidak bisa hanya ya penting sudah bersatu selesai. Tapi harus ada action, kita lebih lagi bersatu bersama-sama. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Matius 18 ayat 19, kesatuan ini tidak menunggu ribuan orang baru bersatu. Tidak menunggu ratusan orang, tidak menunggu berapa banyak orang. 2 orang saja Tuhan menghargai kesatuan kita. Dan ini indikasinya adalah di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Kesatuan yang pertama adalah suami dan istri. Katakan suami dan istri. Suami dan istri yang datang beribadah pagi hari ini, kita semua diberkati, bersatu. Kalau belum ada, berdoa. Satu waktu kita doakan, Tuhan boleh mempersatukan ketujuan kita bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Matius 18 ayat 19, saya bacakan buat saudara, dikatakan, ya mana ayatnya tadi itu ya, Matius 18 ayat 19, ada nggak di situ? Dikatakan, apabila 2 orang sepakat di dalam namaku, aku akan ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Apa saja yang mereka minta kepada Bapa yang akan melakukannya untuk kita. Amin, saudara. Di dalam Matius 23 ayat 37, kita lihat Matius 23 ayat 37. Ini kerinduan Tuhan bagi Israel memang. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, ya, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang yang diutus kepadamu. Saudara perhatikan kalimat berikut. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini sikap hati orang Israel, saudara. Pada saat itu Tuhan ingin mengumpulkan mereka, tetapi sikap hati mereka selalu menolak. Mereka mau jalan sendiri, mereka berpikir ini yang lebih baik. Akhirnya yang mereka alami juga menjadi bangsa yang banyak mengalami penderitaan. Mereka dibuang, mereka tersebar ke seluruh bangsa, dan mereka banyak yang mengalami kematian yang tidak perlu harusnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatukan mereka, tapi mereka menolak. Nah, ini semuanya isi hati Tuhan buat Israel. Tapi saya percaya ada isi hati Tuhan lebih lagi untuk kita, Israel rohani. Amin, saudara. Kita gereja Tuhan, Tuhan mau ayo kita bersatu. Ya saudara, dalam Matius 20, tadi kita sudah baca Matius 23 ayat 37. Sekarang kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini kerinduan Tuhan. Bersatu itu bukan sekedar himbauan. Saya berdoa gereja kita, para suami, para istri, bapak, ibu, saudara semua, ayo kita bersatu. Paling tidak kita bersatu dalam hal apa? Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Ketika kita bersama-sama ada sebuah event, ada sebuah kegiatan, ayo kita dukung dalam doa. Apa yang dapat kita lakukan bersama-sama? Karena semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Ini doa Yesus, ini hati Yesus. Kita lihat Yohanes 17, ini penting saudara. Saudara dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 17 sebelum itu ini sudah lewat. Yohanes 17, bukan itu ya. Yohanes 17 ayat yang
ayat 19, Yohanes 17 ayat 9, ayat 20 dan 21. Ya. Detak jantung surga bagi gereja Tuhan, saudara dengar. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa Yesus. Yesus berdoa kepada kita supaya kita menjadi satu. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak bisa bersatu, kalau kita penuh dengan perasaan iri, benci, perselisihan, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa untuk diajak bekerja sama, dunia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kita. Tetapi waktu kita bersatu, paling tidak dalam kehidupan suami dan istri, bersatu di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bersatu di dalam Tuhan, beribadah, bersatu dengan orang percaya, bersama-sama kita melakukan sesuatu, dan kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan ternyata itu dinilai, dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya, belum percaya. Dan mereka mulai bertanya, sebenarnya jadi Kristen itu seperti apa, saudara? Ya, ketika saya mulai aktif di media sosial TikTok, ada orang-orang yang mulai bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Yesus? Wah, saya begitu sangat excited banget, saudara, ketika ada orang bertanya bagaimana caranya mengenal Yesus. Ya saudara, untuk menceritakan tentang Yesus mungkin saudara nggak perlu pakai ayat, tetapi melalui kehidupan kita bersatu di dalam Dia. Nah, kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Amin saudara. Dan yang ketiga, detak jantung Tuhan dalam hidup kita. Tentu ini dalam seluruh aspek ya. Kalau kita bicara detail, salah satu contoh memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah fasilitas rohani yang Tuhan berikan untuk kita fokus, kita menyembah saja kepada Tuhan dan izinkan Dia berbicara dalam Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan ada keintiman dengan Tuhan. Amin. Ada keintiman yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan yang ketiga, tentu Tuhan mau hidup kita berbuah dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34 berkata, Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, mari baca bersama-sama dengan saya. 2, 3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin saudara. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menginginkan kita menjadi berkat, berbuah. Efesus 2 ayat 10 ayat yang juga sering kita baca dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, katakan Ia mau. Berarti ini hatinya Dia saudara, amin. Hatinya Tuhan supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Kita hidup di dalamnya. Bicara dalam, bicara keintiman. Bicara dalam, bicara kita bisa mengerti apakah detak jantung Tuhan ada sama kita enggak sebagai orang Kristen. Ada seorang pemuda saudara bernama Tristan di Alaska, Amerika. Bisa dilihat kan? Ini true story. Pada usia 20 tahun dia meninggal karena kecelakaan. Tetapi sebelum dia dikebumikan, dia mendonasikan jantungnya kepada seorang yang membutuhkan. Ini anak usia 20 tahun,
Dan ketika dia mati karena kecelakaan, sebelum itu jantungnya diambil. Karena jantungnya rupanya dalam kondisi yang sangat baik, sangat ya artinya bisa digunakan, bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Dan beberapa tahun kemudian ya orang tuanya masih ada, ibunya. 2 tahun kemudian jantung Triston kembali berdetak gitu ya. Berdetaknya kenapa? Karena satu waktu ibunya, ketika ibunya menikah, jadi ibunya ini single parent, dan 2 tahun kemudian setelah anaknya mati, meninggal, ibunya menikah. Dan calon suami daripada si ibunya Triston ini namanya Becky Turni, tiba-tiba dia dihadirkan seorang pria yang datang, dan ternyata orang itu adalah orang yang menerima donor jantung daripada Triston. Jadi seperti sebuah hadiah bagi seorang ibu ini, saudara, di mana dia sangat terkejut, dia terharu menangis. Di situ dikatakan Triston hadir di sini karena ada detak jantungnya. Next. Apa yang terjadi saat dia mendengar detak jantung anaknya Triston di dada Jacob Kilby namanya, dia tentu terharu sekali. Anaknya memang dia sudah nggak lihat, tetapi dia mendengar detak jantung anaknya Triston yang tidak mati tetapi ada di dalam tubuh dari seorang bernama Jacob Kilby ini. Ini cerita yang mungkin sederhana, tetapi saya merenungkan seperti ini. Tuhan Yesus, saudara pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik? Tidak, bahkan Alkitab berkata dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi dia tidak mati, karena apa? Dia sudah apa? Bangkit. Jangan ragu bilang bangkit, saudara. Dia sudah apa? Bangkit. Dia sudah tidak ada di sini. Ketika orang-orang mencari Yesus, dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Tetapi yang luar biasanya, dengar baik saudara, jangan lost focus. Dengar baik, sekalipun hari ini saudara tidak melihat Yesus atau meraba Yesus secara fisik, tetapi sesungguhnya jantungnya secara rohani, detak jantungnya dia taruh di dalam hidup kita sesungguhnya. Amin. Dia taruh di dalam hidup kita seperti ibu ini. Dia masih bisa merasakan detak jantung anaknya di dalam tubuh seorang bernama Jacob Kilby ini. Walaupun bukan di jantungnya, tetapi dia sangat bersyukur. Luar biasanya secara rohani, ini saya ambil ilustrasi ini. Luar biasanya secara rohani, jantung Yesus, jantung secara roh, dia tinggal di dalam kita. Amin. Dia tinggal di dalam kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Ini yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Ini yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Jiwa saudara boleh lemah. Jiwa saudara boleh sakit. Jiwa saudara mungkin boleh menangis dan merasa takut. Tadi dikatakan jantung berdebar-debar takut. Gitu dan sebagainya. Tapi ada satu yang tidak bisa dirampas dari saudara. Yaitu Roh Tuhan yang sudah menguasai roh saudara. Amin. Roh saudara ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kesadaran ini saja secara sederhana pasti akan membuat kita tidak mudah dipengaruhi, digoda untuk berbuat jahat, saudara. Untuk berbuat dosa, untuk berbuat menyakiti orang lain, untuk berbuat zina, untuk berbuat cabul atau apapun itu. Kenapa? Karena ada detak jantung Tuhan di dalam hati kita. Dan bukti orang yang merasakan detak jantung itu, buktinya apa saudara? Mungkin saudara bertanya, apa ya buktinya? Sebenarnya buktinya satu, bagi saya ya, dan saya bagikan pada saudara, adalah saudara selalu dan selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara selalu percaya, bukan cuma percaya, ya Tuhan ada, tapi Tuhan tinggal di dalam kita. Detak jantung sorga atau detak jantung Tuhan sebenarnya sudah ditaruh di bumi ini. Kalau dia tidak taruh di bumi ini, di mana? Di gerejanya. Gerejanya banyak, yaitu setiap orang percaya. Karena itu Bapa melihat saudara, Bapa melihat Yesus yang dia kasihi. Ketika Yesus naik, ketika Yesus sebelum disalib, sebelum dia melayani, dikatakan dia memberikan diri dibaptis. Saudara ingat siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis membaptis dia. Ketika dia keluar dari air, ada suara dari langit.
dan seperti ada burung merpati hinggap di atasnya dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak yang dia kasihi itu, rohnya, jantungnya sudah tinggal di dalam saudara. Sehingga kalau hari ini saudara berkata aku dikasihi Tuhan bukan tanpa alasan. Karena memang Yesus memilih untuk tinggal di dalam kita. Dia bisa memilih untuk pergi begitu saja. Yang penting saya sudah selesai menyelesaikan tugasku, aku naik ke surga. Tapi puji Tuhan, Yohanes 14, Yohanes 15, 16 dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri, tapi aku memberikan seorang penolong. Amin. Siapa yang tidak butuh penolong di sini? Atau siapa yang butuh penolong di sini? Semua butuh penolong, amin. Yaitu siapa? Roh Kudus yang adalah pribadi dari Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sendiri. Saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, ini orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Guru, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan, pertama mengerjakan, berarti ini positif. Pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan mau, yang menjadi detak jantungnya Tuhan. Apa yang perlu kita kerjakan? Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki siapa? Tuhan, Elohim. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara percaya pada Yesus? Amin. Waktu kita percaya, itulah yang menghidupkan detak jantung Tuhan dalam hidup kita senantiasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan, seringkali kami kehilangan fokus, kami tidak peka akan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami seringkali tertutupi oleh keadaan, masalah, persoalan, oleh begitu banyak hal-hal yang kami hadapi secara duniawi. Tapi pagi hari ini Tuhan, setiap kami, firman yang sederhana ini boleh mengajar kami bahwa detak jantung sorga, yaitu detak jantung Kristus Yesus, itu sesungguhnya berdetak di dalam roh kami pada pagi hari ini. Berdetak di dalam kehidupan kami, berdetak tidak berhenti, dan detakannya adalah berbicara tentang kasih. Berbicara tentang pemeliharaan, berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara, mari kita mau imani bahwa semua yang Tuhan rencanakan, Dia mau hidup kita menjadi berkat. Kita selalu diingatkan bahwa detak jantungnya adalah kasih dan keselamatan. Detak jantungnya adalah Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan. Dan detak jantungnya kita menjadi berkat, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu Tuhan. Karena Engkau baik dan mengasihi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu turun dan memberkati hidup kami. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri yang tinggal di dalam kami. Pegang dada saudara dengan tangan kanan. Rasakan detak jantung saudara. Tahui bahwa detak jantung Tuhan juga ikut berdetak bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tidak hanya untuk hari ini, tapi seterusnya. Karena Dia tinggal di dalam kita. Dia mengerti setiap kebutuhan kita. Dia tahu setiap keperluan kita. Dia imam besar. Dia turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dan pagi hari ini perkatakanlah dengan iman bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya adalah anaknya yang berkenan, bukan karena saya membuktikan saya sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya menerima saudara, memberkati saudara, mengasihi saudara tanpa pernah menyerah. Yesus tidak pernah menyerah untuk saudara. Yesus mengasihi saudara hari ini, besok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang sudah diberkati, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya boleh mengundang Bapak Wianto dan Bapak Iwan boleh membantu perjamuan Tuhan. Amin. Kembali kita dibawa oleh Tuhan untuk mengingat akan kematian Yesus Kristus bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu tadi, Yesus Engkau Permata Hatiku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kalau saudara sudah menerima boleh berdiri sekali lagi. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari katakan, amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah, amin. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Pegang roti di tangan kanan saudara pagi hari ini. Haleluya, hati Tuhan adalah kasih dan keselamatan. Hati Tuhan adalah kesatuan. Hati Tuhan adalah kita menjadi berkat dengan berbuah-buah bagi orang lain. Dan itu dimulai dari korbannya yang sempurna ini. Di tangan kanan saudara ada korban Yesus, tubuh dan darahnya. Biarlah kita menjadi satu dengan apa yang sudah Dia lakukan dalam pengorbanannya. Sehingga kita selalu mengalami dan merasakan detak jantungnya yang tidak pernah berhenti. Terus berdetak untuk kebaikan kita. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu hari ini memegang roti yang adalah tubuh-Mu. Dan mari dengarkan firman Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman tubuh Yesus Kristus, roti hidup, jadi bagian dalam hidup kita. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Kami sudah pulih dan disembuhkan. Tidak ada sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Karena oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Saat ini kami memegang cawan yang berisi anggur.
adalah darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kami. Darah yang tak bercacat, tak bernoda, dikorbankan supaya dosa-dosa kami diampuni, disucikan, dikuduskan, dibasuh dengan darah yang mahal. Sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku, yaitu perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Biarlah setiap kali kita menerima ini, kita bersyukur kita sudah diampuni, sudah disucikan oleh korban Yesus di kayu salib. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah saudara. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami sudah diberkati. Tubuh dan darah-Mu sudah tinggal, sudah berkarya di dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, kami semua yang sudah hadir hari ini, khususnya juga yang ikut berpartisipasi di dalam acara fellowship siang hari ini. Setiap makanan dan minuman yang sudah dibawa kami percaya sudah diberkati Tuhan. Dan kami mau menyerahkan rencana pada tanggal 8 dan 9 Mei Tuhan. Kami tahu kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah rencana dan usaha ini Tuhan. Karena itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami dalam kesatuan hati sukacita sebagai keluarga Kristus. Kami boleh bersama-sama Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Semua yang kami perlukan, kendaraan, transportasi, dan semuanya konsumsi yang diperlukan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati. Kami yakin Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dalam Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang ada di rumah yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Kemurahan kebaikan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya sungguh keberkatan-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita arahkan kepada Tuhan. Terus percaya dan selalu percaya bahwa Dia tinggal dalam kita dan Dia memberkati setiap kehidupan kita. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah anugerah rahmat berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.